Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Dan di hari Rabu 22 Juli 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan Daniel 12 ayat 3 dan 4. Saudara-saudara yang terkasih, pernah dengar kata clickbait? Ini sangat familiar bagi mereka yang sering membaca artikel di internet. Jadi kalau Bapak Ibu membaca artikel di internet, ada judul yang menarik misalnya dan membuat kita tergoda atau tertarik untuk membaca artikelnya lebih lengkap, biasanya kemudian kita mengklik judulnya. Nah, itu clickbait namanya. Artinya sebuah metode bagaimana membuat judul yang menarik agar orang pembaca mau membaca secara utuh artikelnya. Nah, ini sebenarnya positif maknanya. Tetapi kemudian belakangan metode clickbait ini kemudian bergeser maknanya menjadi negatif, karena ketika orang memasang judul dengan menarik, kadang-kadang isi artikelnya para yang dibuat oleh penulis ini tidak nyambung dengan judulnya, sehingga beritanya berita yang tidak benar atau berita hoax. Jadi judulnya apa misalnya A, nanti isinya C, D, E, malah nggak baik. Nah, ini kelemahan dari clickbait. Kadang-kadang juga gara-gara clickbait ini membuat orang malas untuk membaca artikelnya. Hanya karena judulnya menarik sudah langsung main share aja, main bagi ke media sosial miliknya sendiri, ke orang-orang lain, di share ke orang lain. Hanya karena judulnya menarik atau provokatif, lalu belum dibaca dengan utuh, lalu main bagi aja. Ketika ditanya sudah dibaca, belum. Nah, ini kan menjadi cukup ironis. Nah, sayangnya zaman sekarang kita dikepung atau kita dikelilingi oleh situasi yang seperti ini. Situasi yang penuh berita hoax, yang kemudian tidak jarang membuat kita malas untuk membaca. Yang penting judulnya menarik, judulnya provokatif, sebar aja. Mending kalau kemudian kita judulnya menarik tetapi kemudian hanya di PDW. Tapi kadang-kadang yang jadi tidak baik adalah judulnya menarik, wah saya setuju dengan judulnya, padahal mungkin isinya tidak begitu, tapi main sebar. Nah, ini yang menjadi harus kita hati-hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara, bacaan kita menarik ini. Bacaan kita mengajak kita untuk kemudian menguji atau menyelidiki lagi firman Tuhan yang sudah dimateraikan ini. Menyelidikinya sehingga kita memiliki pengetahuan yang semakin bertambah. Jadi firman Tuhan yang dimateraikan ini, jadi materai ini dianggap sebagai sebuah pernyataan yang benar tanpa paksaan, begitu kalau ada di surat pernyataan itu, kemudian ada materainya. Ini artinya materai surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan, misalnya begitu, lalu dimateraikan bahwa ini betul-betul gitu ya. Nah, ini adalah firman Tuhan yang kemudian dimateraikan melalui Daniel. Jadi dimateraikan sampai pada akhir zaman, perintah Tuhan begitu. Sembunyikanlah artinya dijaga betul-betul supaya orang mau untuk menyelidiki dan bertambah pengetahuannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan saudara. Firman Tuhan aja, Tuhan meminta supaya firman Tuhan yang dimateraikan ini agar bisa diselidiki dan bertambah pengetahuannya. Persoalannya zaman sekarang Bapak Ibu dan saudara, tidak cuma soal artikel di internet. Ayat Alkitab aja seringkali kemudian termakan dengan metode clickbait ini. Kita seringkali kemudian melihat ayat Alkitabnya kok menarik ini, apalagi ada aplikasi pembaca Alkitab gitu ya. Ayat Alkitabnya menarik ini, bisa menjadi ayat emas, di copy, dipasang di status. Yang kemudian ini metode lain atau perluasan dari makna clickbait. Dipasang di status, kok menarik ini, biar orang kelihatan seperti rohani mungkinnya. Pasang di status, walaupun ya mungkin ada yang niatannya positif. Tetapi toh belakangan ada juga yang ternyata ketika diposting di status itu, Bapak Ibu dan saudara, lalu ditanya, ini maksudnya apa? Hambo, ketok iki menarik ya, tak pasang wae. Ini yang kemudian menjadi kritik bagi kita. Boleh berbagi ayat, tetapi yang penting kita dulu dari pribadi kita sudah paham betul. Sehingga memang kita betul-betul harus hati-hati. Ketika menyelidiki ini kan bukan menyelidiki dengan sembarangan, tetapi betul-betul hati-hati sehingga pengetahuan bertambah. Menyelidiki aja harus hati-hati supaya pengetahuan bertambah, apalagi ayat yang kemudian kita baca. Jadi Bapak Ibu dan saudara, mari melalui bacaan ini kita diingatkan,
Clickbait ternyata tidak hanya soal artikel di internet, tetapi juga ternyata dalam kehidupan rohani kita seringkali clickbait dengan main sebar ayat-ayat Alkitab tertentu tanpa kita paham. Kalau kita paham masih mending gitu ya. Tapi kalau kita belum paham, mending kita kendalikan diri, karena bisa jadi bagi orang yang tidak suka, ayat ini bisa jadi bumerang buat kita, apalagi buat pengikut Kristus. Maka mari kita hati-hati untuk menyikapi setiap apa yang akan kita sebar. Tidak hanya ayat Alkitab, artikel-artikel juga demikian. Mari kita hati-hati. Seringkali, kalau boleh saya jujur, saya juga seringkali menemui di grup-grup itu artikel-artikel yang pating slimer. Dan ternyata ditambahi lagi ini hoax, wah gitu-gitu. Ya, mari ini menjadi pelajaran penting supaya tidak semakin banyak berita hoax. Kalau kayaknya kok beritanya ini cukup meyakinkan, mari kita cari lagi sumber yang lain supaya bisa cross check dan bisa betul-betul kita tidak menjadi salah satu orang yang kemudian menyebarkan berita hoax. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya juga, karena ini bisa dialami oleh siapapun termasuk saya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara sekalian menyertai saudara sekalian. Amin.